Oke guys, siang hari ini mau coba sharing mengenai cara bikin maps dan masukin maps itu ke Cyclocom GPS IGP Sport. Jadi ceritanya beberapa bulan yang lalu baru beli si Cyclocom ini, si IGP Sport ini, niatnya pengen cari Cyclocom GPS yang bisa turn by turn navigation. Jadi bisa lihat peta, bisa masukin peta di situ sehingga kita bisa bikin rute di mana, di aplikasi di luar dari alatnya, atau misalnya dari Strava, atau yang saya tunjukin sekarang nih dari Komoot gitu ya. Terus kita save rutenya, kita masukin di alatnya sehingga kita bisa sepedaan menggunakan rute yang udah didesain tersebut. Nah, cuma masalahnya pertama, si aplikasinya IGP Sport ini sangat-sangat tidak nyaman untuk bikin peta ya. Karena apa? Karena kita hanya mengandalkan aplikasi di handphone. Tahu sendiri dong kalau mau bikin peta di handphone susahnya kayak apa gitu ya. Belum lagi ngendaliin titiknya. Jadi kalau kita bikin rute kan kita pakai waypoints tuh. Kita titik klik 1, klik 2 gitu ya untuk bikin rutenya. Nah, itu susah banget di handphone. Nah, makanya menurut pendapat saya ada website atau aplikasi yang paling enak untuk bikin rute, yaitu si Komoot ini. Makanya saya tunjukin pakai Komoot gitu. Nah, masalahnya kalau pakai Komoot nggak beberapa kali nyoba, peta yang dibuat di sini giliran di copy ke dalam si Cyclocom GPS IGP Sport 620 ini, dia tuh nggak kebaca gitu. Nah, sempet agak-agak kesel gitu ya, udah beli, niatnya bisa dipakai dan emang nyari fitur andalannya yaitu navigasi, malah nggak bisa. Nah, akhirnya ada solusinya. Jadi bikinnya tetap di Komoot, karena Komoot ini bikin rute menurut saya paling enak. Ya, saya udah bandingin dengan di Komoot, di Bike Map, Garmin Explorer gitu ya. Nah, itu lebih enak di Komoot. Ada juga yang kedua aplikasinya, yaitu Route Planner. Ini websitenya namanya Plot a Route. Plot a Route ini juga free ya. Saya pakai yang free aja dua-duanya, yang Komoot sama yang Plot a Route ini. Nah, cuma masalahnya kalau bikin yang di Plot a Route ini itu nggak bisa bikin rute ngikutin jalan. Jadi dia bener-bener, kalau teman-teman familiar ya, zaman dulu tuh zaman bikin pakai Garmin, aplikasinya Garmin yang awal banget. Nah, itu kurang lebih kayak Plot a Route gini bikinnya. Kayak gimana sih contohnya nih? Contohnya kayak gini nih. Diklik 1 gitu kan, ini titik awal tuh. Jadi dia nggak ngikutin jalurnya, jadi kita ya harus ngikutin sendiri gitu di jalannya ini. Nah, cuma bagusnya si Plot a Route ini, hasil keluaran file yang dibuat di sini itu bisa dipakai di atau bisa kebaca di GPS si IGP Sport 620. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya yang tadi saya hadapin, berarti saya mau coba gabungin nih. Saya bikinnya di Komoot. Setelah jadi rutenya, saya download dalam bentuk GPX. Habis itu saya masukin ke Plot a Route. Habis masukin ke Plot a Route, saya download lagi dalam bentuk GPX. Karena somehow si IGP Sport 620 ini kok lebih cocok nih baca file yang dari GPX. Oke, nggak pakai lama, kita langsung coba ya gimana prosesnya. Oke, yang pertama kita masuk ke aplikasi Komoot kayak gini. Nah, teman-teman kalau belum terdaftar, bisa langsung sign up aja for free ya di websitenya ini komoot.com. Dan kebetulan ada aplikasi di handphonenya juga, Androidnya juga gitu ya, jadi enak.
Nah, saya coba bikin rute simpel ya. Jadi saya masukin di sini, saya pilih road cycling, terus rute tipenya one way ya. Saya klik di sini start here, artinya mulai di situ. Terus saya klik di sebelahnya set as a destination atau tujuannya. Nah, dia langsung ngikutin jalan nih. Nah, emang dia bentuknya kayak gini ya, sabar aja. Nah, misalnya saya mau bikin di sini, saya klik aja, klik kanan, terus klik set as new endpoint. Nah, kayak gitu. Nah, ini masih bandel nih jalannya. Oke, saya benerin dulu nih. Saya kasih tahu, saya maunya rutenya kayak gini. Coba saya gerakin dikit. Nah, saya kayak gitu ya. Terus saya bikin set new endpoint. Kesini juga. Nah, ini enaknya di Komoot nih. Dia udah udah ngikutin petanya gitu. Nah, jadi sih kita tinggal klik-klik di ujungnya aja. Nanti si webnya yang menyesuaikan. Misalnya saya bikin yang pendek deh. Ya, buat contoh aja kok. Misalnya ini ke sini, set a new point, sorry. Nah, ini efeknya nih kalau nggak detail ya. Tarik ke sini dikit. Biar paham dia. Nah, ini kita delete nih, nggak sengaja nih pasti. Oke, kita remove. Nah, lanjut kita ke sini. New point gitu kan. Belok ke sini. Misalnya kayak gitu ya. Terus ke sini. Nah, misalnya. Nah. Oke. Saya kayak gini rutenya ya. Ya, teman-teman tahu bentuknya kayak gini kurang lebih. Nanti bagusnya dari Komoot juga dia langsung tentuin tuh jaraknya 6 kilo, terus nanjaknya 20 meter, turunnya juga 20 meter ya. MDPL. Oke. Kalau udah oke, kita save, klik save tour. Bisa kita namain road ride test GPX gitu ya. Kita save gitu. Nah, setelah kita save, kita download ya, kita ekspor file GPX-nya. Nah, dia udah ke-download nih di sini ya. Kita buka di Explorer. Kita lihat di Explorer, di Downloads. Nah, ini dia filenya. Oke. Nah, sekarang kita upload lagi filenya. File yang tadi kita baru buat, kita upload di plot a route. Caranya masuk ke jadi ke websitenya dulu, plot a route. Terus di tab create, upload a route. Nah, kita pilih tadi file yang tadi. File yang tadi kita pilih. Oke, kita upload. Nah, ini kelihatan nih. Nah, tuh. Jadi di plot a route kita cek aja sedikit nih. Oh, jalurnya udah sesuai nggak, terutama arah-arahnya kan. Nah, ini bagusnya nih. Dia tuh kayak bisa menerjemahkan filenya GPX-nya Komoot dengan baik si plot a route ini. Oke. Once kita rasa udah oke, kita download di sini. Kita pilih GPS, file type-nya GPS, file formatnya tetap GPX, namanya bisa kita namain tadi road bike test route gitu ya. Kita pilih track. Nah, ini nih, track ini penting karena kalau saya pilih route itu kadang filenya suka error lah. Nah, biar amannya kita pilih track, terus waypointnya ada di directions. Jadi waypointnya, titiknya itu nunjukin arah. Kalau istilah fisikanya itu vektor, dia ada arahnya gitu, nggak cuman lokasi aja, tapi dia nunjukin arahnya harus kemana gitu ya. Ini udah oke, kita download. Nah, ada di sini ya. Kita lihat coba di Explorer.
Nah, ini dia. Nah, sekarang kita pindahin ke device kita, si IGP Sport tadi. Saya pakainya IGP Sport 620, caranya dimatiin dulu device-nya. Setelah dimatiin, kita connect. Kita konekin ke laptopnya. Nah, setelah di-connect, nah dia muncul nih di sini. Ini kan, jadi ada folder baru. Kita tinggal copy filenya ke folder IGP Sport, di folder navigation kita paste. Nah, setelah ada, kita disconnect dari komputer, eject. Oke, kalau udah, saya matiin dulu videonya, saya ganti ke handphone untuk nunjukin tampilan di device-nya. Sekarang saya coba tampilin tampilan dari si IGP Sport 620 yang udah kita copy rute di dalamnya ya. Jadi di dalamnya ini udah ada file GPX yang tadi kita udah buat, kita upload ke Plot-a-Route dan kita download ulang. Nah, sekarang harusnya kalau itu berhasil, kita bisa ngelihat rute di dalam handphone ini, di dalam device ini. Nah, sekarang udah kelihatan ya. Tadi prosesnya seperti ini, proses koneksinya ini dalam kondisi mati. Kalau di-connect ke laptop, dia akan ngecas seperti ini. Oke, untuk ngecek pertama kita cabut dulu device-nya. Seperti biasa, kalau dicabut dia otomatis akan nge-restart tuh. Nah, oke, untuk ngecek kita masuk ke menu. Menunya itu di navigation. Kita pilih OK, masuk ke user routes. Nah, ini dia filenya yang tadi kita buat, route bike test route.gpx. Nah, coba ya kita buka. Nah, ini loading tuh. Alhamdulillah. Nah, ini kelihatan nih bahwa file yang tadi kita buat berhasil dibaca. Nah, kalau kita mau memulai turn by turn navigation, kita tinggal klik navigation. Nah, kita udah bisa langsung sepedaan nih. Nah, ini layar pertamanya, ya kan? Ini layar keduanya, gitu kan? Nah, ini adalah petanya. Kalau kita mau zoom juga, kita tinggal klik yang tengah. Saya biasanya itu karena layarnya cukup kecil, nah saya zoomnya sampai jarak 125 meter. Nah, kurang lebih itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasain kesulitan apa yang saya hadapin sebelumnya atau yang mirip-mirip yang saya hadapin, mungkin ini bisa dijadiin solusi. Karena apa? Karena terus terang ini GPS ini pertama harganya murah ya relatif murah dibandingin Garmin atau Wahoo ya. Terus yang kedua cukup akurat gitu, beberapa kali pakai puas lah. Memang fiturnya basic, tapi kan buat saya sih, saya nggak butuh analytics yang jelimet kayak Garmin ya, kayak VO2 Max lah atau segala macam. Saya nggak terlalu butuh. Yang saya butuh cuma jadi cyclocom sama bisa alat navigasi. Nah, dengan adanya cara ini, walaupun agak sedikit muter, semoga bisa jadi solusi. Itu aja. Terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat.